Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah memberikan like dan komentar di video ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Kasaputra dan saya dari Prodi Psikologi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi oleh seorang psikolog. Langsung saja check it out. Pada tahun 2013 terjadi sebuah kasus pelanggaran kode etik psikologi oleh seorang psikolog yang bernama Shirley Solihin. Shirley Solihin ini merupakan psikolog yang bekerja di sebuah klinik bernama ICAC Professional Service. Shirley dan kliniknya ini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kliennya sendiri, seorang warga berkebangsaan Australia yang bernama Dennis Anthony Michael Cat. Alasan Dennis melakukan gugatan tersebut karena dianggap Shirley dan kliniknya ini telah mengeluarkan hasil rekam medis tanpa seizin Dennis. Gugatan yang dilayangkan karena upaya sebelumnya, yaitu mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak membuahkan hasil sama sekali. Shirley Solihin dan klinik ICAC justru tetap bersikeras bahwa tidak ada permasalahan akan keluarnya rekam medis hasil dari konseling perceraian antara Dennis dengan Yane Sailan yang merupakan istri Dennis. Kuasa hukum Dennis juga memberikan keterangan bahwa kliennya tersebut tidak pernah meminta surat hasil rekam medis konseling kepada klinik. Justru pihak ICAC lah yang mengeluarkan hasil tersebut tanpa ada persetujuan dari Dennis. Tak hanya dari itu, kuasa hukum Dennis juga memberikan keterangan bahwa dalam hasil rekam medis tersebut tercatat bahwa Dennis telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya sendiri bernama Luke Xavier Kate. Dennis pun merasa bahwa itu tidak benar dan merasa bahwa nama baiknya telah dirusak. Adapun dugaan lainnya, hasil rekam medis tersebut sengaja dibocorkan oleh psikolog Shirley Solihin dan pihak ICAC dengan tujuan agar hak asuh Luke jatuh ke tangan Iane. Dalam contoh kasus nyata tersebut, lalu apa pelanggaran yang dilakukan? Jelas disebutkan bahwa Shirley Solihin dan pihak ICAC telah mengeluarkan rekam medis tanpa ada perizinan dari Dennis. Jelas itu melanggar kode etik psikologi, yaitu pada bab 5 tentang kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi pada pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, yang berbunyi psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi beberapa hal sebagai berikut. Pada butir A, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Pada butir B, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dan pada butir C, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi dan akademisi. Kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya pada pasal 26 tentang pengungkapan kerahasiaan data ayat 1 bunyinya, sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia, tak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya.
Selain itu, disebutkan bahwa klien merasa nama baiknya atau si Dennis ini, nama baiknya itu merasa dirusak karena terdapat keterangan bahwa kliennya atau Dennis melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap anaknya sendiri, yang menurut kuasa hukum Dennis hal tersebut tidak benar. Dapat disimpulkan bahwa telah melanggar kode etik pada pasal 2 tentang prinsip umum, pada prinsip B tentang integritas dan sikap ilmiah, pada ayat 3 yang bunyinya psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan atau fraud, tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Sebagai seorang psikolog, sudah seharusnya dalam memberikan pelayanan harus bersikap profesional kepada kliennya dan memegang teguh kode etik psikologi agar terhindar dari pelanggaran yang mana akan merugikan baik klien maupun diri sendiri. Oke, sekian video analisis kasus pelanggaran kode etik kali ini. Apabila terdapat yang kurang jelas, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.